Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, dalam kesempatan ini kita bahas ya tentang hukum sholawatin ATM. Ya, sekarang lagi viral ini di antara sahabat-sahabat kita yang kepengen duitnya ada atau yang gak ada duitnya, supaya apa? Supaya duitnya ada, supaya duitnya banyak. Bagaimanakah hukumnya menyolawatin ATM? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah hukum duitnya ini? Insyaallah inilah yang akan kita bahas. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya channel kita subscribe, like, and share. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi jama'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua Allah berikan ketenangan, kebahagiaan, keberkahan, dan mudah-mudahan hajat impian sahabat-sahabat semua Allah kabulkan, dan hutang-hutang sahabat semua Allah lunasi. Sahabat-sahabat sekalian, mohon maaf ini agak lambat kita upload video ini ya. Karena apa? Karena saya pribadi ini lagi sekarang mengerjakan banyak tugas-tugas di S3 ya. Mohon doanya, mudah-mudahan nanti Allah berikan kemudahan dalam menyelesaikan S3 saya ini. Sahabat-sahabat sekalian, dalam kesempatan ini seperti yang kita sampaikan kemarin, kita akan bahas topik tentang hukum sholawatin ATM ya. Ini lagi viral ini ya. Mungkin diantara sahabat-sahabat yang lain ya, yang kepengen punya duit, rezekinya banyak, salah satunya mereka pergi ke ATM dan memegang ATM dan disolawatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mereka pegang itu ATM, mereka baca salawat agar rezekinya ada, rezekinya bertambah dan duitnya bertambah. Apakah hukumnya? Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau saya lihatin ya, hukumnya ini adalah, kita cek dulu ya. Ini kan sahabat-sahabat kita pergi ke ATM ya, mereka pergi ke ATM, mereka sholawat ATM dan mereka berdoa kepada Allah, kan itu intinya ya. Mereka berdoa kepada Allah. Apakah hukumnya? Apakah itu boleh atau tidak? Kalau pendapat saya pribadi itu boleh-boleh saja ya. Hukumnya adalah mubah, boleh. Kenapa boleh Ustadz? Karena itu kan visualisasi. Visualisasi itu kan hanya untuk istilahnya mengaktif, meminta kepada Allah, dan cara mintanya itu supaya dirilkan, ditampakkan kan. Maka pergi mereka ke ATM dan mereka baca selawat di sana, mereka berdoa itu kan, berdoa walaupun belum angkat tangan, maka hukumnya boleh. Apa dasar Ustaz? Karena kata Nabi, kullu du'ain mahjubun hatta yusalli an-nabi. Setiap doa itu akan terdinding, terhijab, terbatasi kecuali mereka berselawat kepada Nabi. Dari intinya, sahabat-sahabat yang lain yang pergi ke ATM itu kan mereka berdoa itu kan. Mereka berdoa, mereka visualkan, mereka tampakkan. Mereka mungkin ingin supaya, kalau dalam bahasa sains dikatakan, supaya alam bawah sadar kita itu merasakan bahwa duit itu akan datang kepada kita. Jadi sahabat-sahabat semua, hukumnya adalah boleh mubah. Insyaallah tidak akan haram. Kenapa? Karena pekerjaannya baik ya. Pergi ke ATM, pegang ATM, baca sholawat, kita niatkan supaya apa? Supaya Allah memberikan duit rezeki kepada kita. Hukum sholawatnya boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimanakah Ustadz tentang hukum duitnya? Dua ya, hukum duitnya, ya kan? Kadang-kadang kan sahabat kita dia baca sholawat ke ATM, dapat duit ya. Masuk ke rekening 100 juta misalnya, atau 10 juta, atau 50 juta. Bagaimanakah hukum duitnya? Kita cek dulu bagaimanakah sebab-sebab duitnya datang. Yang pertama adalah, kalau duitnya itu jelas ya, kita tahu itu jelas dari mana dia. Misalnya kita sholawatnya ATM-nya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita sholawatin itu kan. Rupa-rupanya 3 hari kemudian, 10 hari kemudian, 1 bulan kemudian, ada orang transfer duit masuk ke rekening. Jumlahnya 10 juta atau 30 juta. Yang pertama, sikap kita cek dulu dari siapa ini duit ya. Kalau kita tahu sumbernya ini dari orang tua kita misalnya, boleh kita ambil. Atau dari sahabat kita. Sahabat kita misalnya si A namanya kan, dikasih tahu beliau, saya sudah kirim duitnya, kemarin saya ada utang.
atau kemarin saya ingin berikan hadiah kepada Anda, misalnya kata kawan kita, berarti kita tahu informasinya itu, maka boleh nggak apa-apa ya, karena itu jelas informasinya. Yang jadi permasalahan sekarang adalah nggak jelas informasinya. Ini duit nih kan masuk ke rekening 10 juta atau masuk ke 100 juta, dari manakah duit ini, ya kan? Dari manakah duit ini? Sebelum kita tahu ini duit dari mana, belum boleh kita pakai. Saya katakan ya, sebelum kita tahu duit ini dari mana asalnya, belum boleh kita pakai. Takutnya kan orang kesasar kan? Takutnya orang kesasar, atau mungkin takutnya nanti ada orang-orang yang lain ya, yang nggak tahu kita. Yang pertama, pastikan dulu apa dari mana duit ini. Ya, apakah dari kawan kita, sahabat kita, orang tua kita, atau dari bos kita, nggak apa-apa. Kalau sudah jelas boleh kita pakai. Kalau nggak jelas 1 bulan, nggak jelas 2 bulan, itu hukum adalah duit yang hilang, atau duit yang tidak tahu kita siapa orang yang punya. Apa kata Nabi? Hukumnya adalah subuhan. Apa kata Nabi? Inna halala bainun wa inna haram bainun wa bainahuma umurun mutasyabihat. Yang haram itu jelas, yang halal itu jelas, yang tak jelas itu hukumnya adalah mutasyabihat. Mutasyabihat itu dekat kepada keharaman. Jadi sahabat-sahabat semua, kalau ada yang transfer ATM nanti kepada rekening sahabat-sahabat semua, pertama kalau nggak jelas jangan dimakan. Ya, sampai nanti kapan Ustaz? Sampai tahu kita dari mana ini duit. Apalagi bukan untuk duit kita ya. Tapi kalau untuk duit kita sudah dari bos kita, dari sahabat kita, dari orang tua kita, dari istri kita, dari suami kita, maka boleh kita makan. Kalau nggak jelas, tak usah dimakan. Kemanakah duitnya ini Ustaz? Ya, bisa dibuat ya. Jadi kalau kita di hukum fikih itu kan, kalau orang kehilangan itu kan kita kasih waktu ya. Sampai kapan? Sampai 3 hari. Dasarnya awalnya 3 hari. Kalau duitnya tidak banyak. Kalau duitnya banyak itu berkirakan aja ya. Boleh 3 hari atau 5 hari atau 10 hari atau 1 bulan atau 2 bulan. Tapi kalau tak jelas nanti ambil duitnya, serahkan nanti ke lembaga sosial. Apa Ustaz? Misalnya membuat jalan atau membangun WC ya. Yang sifatnya orang banyak nggak apa-apa ya. Kesitulah duitnya. Karena apa? Karena hukumnya adalah mutasyabihat atau subuhan. Maka subuhat itu mendekati kepada haram. Oke, sahabat-sahabat semua, intinya boleh kita sholawat di ATM. Yang kedua nanti kalau misalnya duitnya itu kalau jelas boleh kita makan, kalau tak jelas nanti kita tunggu sampai jelas. Tapi kalau tak jelas nanti, sahabat-sahabat semua, silahkan memberikan kepada lembaga-lembaga sosial. Mudah-mudahan jawaban ini memberikan pemahaman kepada sahabat-sahabat semua, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keajaiban-keajaiban dalam mengamalkan salawat. Demikian ya, inilah mungkin yang dapat kami sampaikan. Jika di antara sahabat-sahabat semua ada keajaiban ibadah-ibadah, keajaiban sedekah, keajaiban salawat, boleh dikirimkan ya ke nomor sebelumnya, atau boleh juga dibuat di kolom komentar. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.